Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan melakukan bedah tuntas ya terhadap dua mesin ekonomi yang penting banget di Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, analisis perbandingan ini krusial banget karena hasilnya bisa jadi panduan buat nentuin alokasi dana dan tentunya arah kebijakan ke depannya. Nah, ini dia agenda kita. Kita mulai dari gambaran umum ekonomi masing-masing, terus kita lihat apa sih pendorong investasi dan pertumbuhannya. Nah, yang seru, kita akan bandingin titik-titik lemah atau kerentanan sektoralnya, lihat perbedaan UMKM-nya, masa depan industri di Jawa Tengah, dan yang paling penting, kita tutup dengan rekomendasi kebijakan yang bisa langsung dieksekusi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, gambaran ekonomi regional. Bisa dibilang ini soal dua provinsi dengan dua model yang beda banget. Jadi gini, bayangin aja, Jawa Tengah itu kan, yah, pemain kelas berat. Didominasi industri skala besar, manufaktur, sama pertanian. Bisa dibilang ini powerhouse ekonomi tradisional. Nah, beda banget sama tetangganya, DI Yogyakarta. Ekonomi DIY itu digerakkan sama sektor jasa, pendidikan, pariwisata, dan sektor-sektor yang basisnya pengetahuan. Dua model yang kontras banget ini tentu aja punya kekuatan dan tantangannya masing-masing. Nah, di sini nih, kita ketemu sama sesuatu yang jujur aja agak aneh. Coba diperhatikan data Yogyakarta ini. IPM-nya atau Indeks Pembangunan Manusia itu tinggi banget loh, salah satu yang paling top di Indonesia. Artinya kualitas SDM-nya bagus. Tapi, kok bisa angka kemiskinannya juga stubbornly tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional? Nah, ini dia yang disebut anomali Yogyakarta, sebuah paradoks yang wajib kita pecahkan. Oke, setelah lihat model dasarnya, sekarang pertanyaannya. Apa sih yang jadi bensin buat mesin ekonomi ini? Yuk kita masuk ke pendorong investasi dan pertumbuhan, karena disinilah kita bisa lihat gambaran masa depan ekonomi mereka. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami bareng, yaitu PMTB atau pembentukan modal tetap bruto. Gampangnya gini, PMTB itu ngukur seberapa banyak sih investasi yang masuk buat bangun aset-aset fisik. Kayak ya infrastruktur, beli mesin baru, bangun gedung. Jadi angka ini bisa jadi cerminan seberapa optimis para investor sama masa depan ekonomi suatu daerah. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas lagi. Buat Jawa Tengah, pertumbuhan investasi ke depan itu kayak bertaruh pada pengembangan kawasan-kawasan industri terpadu yang masih antisipasi gitu. Beda banget sama DIY. Di sana, PMTB itu udah jadi mesin utama pertumbuhan ekonomi yang terbukti, signifikan, dan positif, terutama buat pembangunan infrastruktur pariwisata. Dan lihat angka ini, 8,02%. Ini bukan angka sembarangan, ini adalah pertumbuhan PMTB di DIY dalam satu kuartal aja di tahun 2025. Gede banget. Ini sinyal yang super kuat kalau kepercayaan investor terhadap ekonomi Yogyakarta itu nyata dan solid. Oke, setiap mesin pasti punya titik lemah kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kita akan cari tahu garis patahan atau titik-titik kerentanan ekonomi di kedua provinsi ini. Di mana aja sih celahnya? Lihat deh, dua-duanya itu ternyata sangat bergantung sama belanja masyarakatnya. Konsumsi rumah tangga jadi penopang utama PDRB. Tapi lihat DIY, angkanya lebih tinggi. Artinya apa? Artinya ekonomi DIY ini jauh lebih sensitif. Kalau aja daya beli masyarakat keganggu, misalnya karena inflasi naik, dampaknya bisa langsung terasa banget ke ekonomi daerahnya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, kerentanan ini paling parah dirasakan oleh rumah tangga miskin di DIY. Bayangin, hampir 3/4 dari pengeluaran mereka itu habis cuma buat makan. 72,33%. Ini artinya mereka hampir nggak punya ruang gerak finansial. Jadi kalau harga cabai atau beras naik sedikit aja, itu bukan lagi soal statistik, tapi soal perut dan kesejahteraan mereka sehari-hari. Sekarang kita geser ke Jawa Tengah. Kerentanannya beda, lebih ke struktural. Tepatnya ada di tenaga kerjanya. Angkanya cukup bikin kaget, 65,5%. Hampir 2/3 dari buruh industrinya itu ternyata pendidikannya maksimal cuma sampai SMP. Bank Indonesia sendiri bahkan sudah kasih peringatan loh. Mereka bilang kondisi ini bisa jadi sumber kerentanan industri. Dan ujung-ujungnya ya produktivitasnya rendah. Jelas ini adalah kelemahan struktural yang serius, ancaman nyata buat daya saing industri Jawa Tengah ke depan. Jadi kalau kita bandingkan, disinilah titik kontrasnya jadi sangat jelas.
Di satu sisi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk 2023 diperkirakan melambat. Di sisi lain, kita lihat data terbaru dari DIY di kuartal 3 2025, pertumbuhan tahunannya kokoh di 5,40%. Nah, ini yang kita sebut divergensi kinerja. Ekonomi DIY yang lebih lincah ternyata bisa berakselerasi, sementara mesin raksasa Jawa Tengah justru menunjukkan tanda-tanda sedikit melambat. Oke, kita lanjut ke tulang punggung ekonomi kita, yaitu UMKM. Nah, di sini kita bakal lihat lagi cerita tentang dua skala yang berbeda jauh antara Jawa Tengah dan DIY. Di Yogyakarta, angkanya ini luar biasa. 94,76%. Hampir 95% dari semua bisnis di sana itu masuk kategori usaha mikro. Ini menunjukkan kalau ekonominya itu benar-benar berbasis akar rumput. Tapi di sisi lain ini juga jadi tantangan. Gimana caranya bisnis-bisnis mikro ini bisa naik kelas? Dan yang lebih penting, gimana akses mereka ke pendanaan yang formal? Gambar ini kayaknya udah ngejelasin semuanya ya. Di satu sisi, kita lihat DNA ekonomi DIY yang fokusnya ke pemberdayaan UMKM lewat layanan terpadu dari bawah ke atas. Di sisi lain, DNA Jawa Tengah yang fokusnya ke proyek-proyek infrastruktur raksasa buat mendukung industri berat. Pendekatannya benar-benar beda. Nah, ngomongin masa depan industri Jawa Tengah, kita perlu lihat satu studi kasus yang sangat penting, yaitu soal keberlanjutan. Kita akan fokus ke sektor TPT, tekstil, produk tekstil, dan alas kaki, yang selama ini jadi andalan ekspor mereka. Masalahnya, mesin ekspor utama Jawa Tengah ini lagi menghadapi tantangan berat. Permintaan global lagi lesu, yang akhirnya maksa perusahaan buat ngurangin jam kerja, bahkan sampai ada PHK. Ini lampu kuning ya, sinyal bahaya yang nunjukin kalau strategi industri mereka harus dievaluasi ulang. Udah nggak bisa lagi cuma andalkan tenaga kerja murah. Jadi, gimana solusinya? Perlu ada perubahan strategi yang fundamental. Yang pertama, soal manajemen risiko. Misalnya lewat asuransi industri dan pertanian. Kedua, inovasi teknologi. Ini wajib hukumnya buat efisiensi. Dan yang ketiga, kolaborasi. Harus ada kemitraan yang kuat antara pemerintah, industri, dan akademisi buat bangun ekosistem yang lebih kuat. Oke, dari semua analisis tadi, akhirnya kita sampai di bagian paling akhir dan paling penting, rekomendasi kebijakan. Ini bukan rekomendasi satu untuk semua, tapi strategi yang dirancang khusus buat memperkuat kelebihan dan menambal kelemahan masing-masing provinsi. Intinya begini, rekomendasinya beda total. Buat Jawa Tengah, kuncinya adalah upskilling atau peningkatan keterampilan besar-besaran buat tenaga kerjanya biar cocok sama kebutuhan industri modern. Dan juga tarik investasi asing buat diversifikasi manufaktur. Nah, buat DIY, strateginya adalah upvaluing. Manfaatin IPM-nya yang tinggi buat kembangin industri berbasis pengetahuan, fokuskan investasi buat upgrade infrastruktur pariwisata dan digital, dan yang paling penting, bantu usaha-usaha mikronya buat naik kelas dan dapat akses pendanaan formal. Semua analisis ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar, terutama untuk para pengambil kebijakan. Dengan model ekonomi yang begitu berbeda, gimana caranya Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta ini bisa berkolaborasi? Gimana caranya dua mesin yang berbeda ini bisa disinkronkan untuk membangun koridor ekonomi Jawa yang lebih kuat, lebih tangguh, dan terintegrasi? Ini bukan lagi soal kompetisi, tapi soal sinergi untuk maju bersama.